tiga tahun aja udah naik. Kira Berapa sih? Buat naik jadi atau sekarang udah jadi calon ini kan. Kira gampang-gampang. Calon. Kalau cuma dia. Full, kenapa nggak bisa connect ini anu full internet? Masa saya ini zoom kayak di sini? Ini kenapa setiap kali klik sini buka? Tapi saya Buka apa kak? Coba buka yang lain, siapa tuh situ-situ. nggak bisa connect full. Tunggu tuh. Itu kabel itu full. Ya, Kabel itu ini wifi. itu satunya wifi satu. Oh, ini. Kenapa gini kan? Mereka sih mau kontrol sini. Iya, sudah. Makanya nggak bisa kurang lagi tugas nanti dia harus cari memang dari sekarang. Bulan berapa? Bulan ini. Bulan ini? Bulan depan. November. Berarti kayak bank berjalan itu belum selesai sudah langsung mulai? Ada problem? Udah promokan. Komunikasikan dengan teman-teman, meja kerjanya mau diganti semua, kata Pak Syukur. Sudah siap adanya atau belum? Iya. Ganti lagi. Kok mau ganti masih baru? Ada baru dari sini. Habisnya kenapa mejanya enggak beda sendiri? Kayaknya kan ntar nggak ngerti sosial begitu. Oh, kalau yang lain mau ya? Kayaknya dari tiba-tiba. Mungkin ada update dari Windows Microsoft yang paling bagus. Gimana bos baru yuk sana? Pernah kita lihat dulu? Nggak sempat kita. Terakhir kita? Saya. Pasti. Di mana? Iya pasti. Baru kesini ketemu gitu. Bagus deh. Masuk dulu kan ke level apa ya? Nggak ada orang. Berapa bayaran? Hah? Berapa bayaran? Nggak ada. Udah berbayar. 15 orang. 2 kepala kantor. Ada acara MN masalahnya. Empat. Diganti media mana pun? Bapak nggak pernah ngomong pun sebelumnya. Iya, udah pernah juga ke saya. Baru kan Tiba-tiba. tuh mesin yang diganti. Maksudnya kita pakai karpet Ini meja. bapak mau diganti. Terus buat kita di bawah saja sebelum dulu. Mau diganti bagaimana maksudnya? Kalau itu buat dari sosial, saya kan buat sosial. Itu saja ya, 5 orang itu ya. Siap, siapa udah jalan di sana? Sipnya, Tanya, jangan sampai ternyata ada masalah aplikasi tidak laku dan
Kalau dipakai laptopnya mitra, pasti yang bermasalah itu cukup boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini saya lihat sudah ada Bu Hani ya. ya, selamat bergabung Ibu Anugrahani. Sedang persiapan mungkin ya Pak ya. Oh ini. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah siap. Gimana Bu kabar Ibu dan juga teman-teman di BPS Oki, semua sehat ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Kami sedang pelatihan gelombang kelima ini Bu. Ah iya. Kami hari ini ada konsultasi serentak di BPS Provinsi Sulawesi Barat untuk persiapan. Iya Bu. Karena untuk teman-teman di BPS Kabupaten juga masih melakukan pelatihan. Kita cari ini ya Bu ya, waktu yang ada ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Biar semuanya bisa jalan. Makasih Bu Hani sudah meluangkan waktu. Iya Bu. Mas Eka, itu sudah bisa dimulai ya? Karena mungkin Ibu ada acara. Ya, sudah bisa Pak, untuk recording sudah kami siapkan dan link YouTube juga sudah dimulai Pak. Ya, Mas Eka mungkin sudah bisa dibaca ya susunan acara dan Oh ya, siapa yang akan untuk pembukaannya. sebentar Pak. Kalau perjalanan dinas normal 3 hari, ya besok masih perjalanan pulang ya. Mulai ditanya itu kasihan, nggak enak perasaannya nanti. Kamis ya. Saya dulu, kayak saya bukan adiknya lagi nih kapan? Jangan sampai merasa begitu. Oh. Atau ini pengandre Dia pengandro. Tidak pada cipu tahu sama kamu ini. Jadi bu anunya yang ketemu pisaunya bulat itu. Baik Ibu pimpinan, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, mungkin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah karunia serta hadiah serta hidayahnya sehingga pagi hari ini kita berikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan level up knowledge sharing menuju 100% desa cantik bersama Ibu Anugrahani dari BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir atau yang biasa disingkat OKI, Sumatera Selatan. Sebelum beliau nanti menyampaikan tentang mungkin pengalaman dan program-program desa cantiknya di sana, di mana kita ketahui bahwa OKI ini sepertinya sudah mencanangkan desa cantik 100%, artinya keseluruhan dari desa yang ada di OKI itu sudah berjalan desa cantik, program desa cantiknya.
Kemudian juga nanti barangkali dalam kesempatan ini kita ingin mendapatkan informasi bagaimana strategi dan cara penyusunan buletin Desa Cantik. Namun sebelumnya barangkali nanti kita dengarkan ada sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Ibu Tina Wahyu Fitri, untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Kami persilahkan Ibu untuk memberikan sepatah kata dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mukrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber Kepala BPS Kabupaten Komering Ulu Hilir, Provinsi Sumatera Selatan, Bu Hani, pada hari ini sudah berkenan hadir bersama tim. Terima kasih ya Ibu. Yang saya hormati Kepala Bagian Umum, Koordinator Fungsi Statistik di BPS Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Kabak ini juga sekaligus Champion BPS Provinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ketua Gugus Tugas BPBM, Bapak Freddy, yang juga Koordinator Fungsi Statistik Distribusi. Yang saya hormati, di sini ada Koordinator Fungsi Statistik Produksi, Pak Bakti. Terima kasih Bapak juga sudah hadir. Yang saya hormati Champion BPS Provinsi Sulawesi Barat, Pak Prayet, yang juga Koordinator Fungsi IPDS. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, serta rekan-rekan pembina statistik Desa Cantik BPS Provinsi Sulawesi Barat yang berbahagia. Di sini juga saya melihat ada ada yang ikut belajar dari Klungkung tadi. Saya ucapkan selamat belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka level up untuk kita belajar mengenai pembinaan statistik 100% Desa Cantik yang sudah dilakukan di BPS Oki. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, BPS Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2022 ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya terus berjuang untuk bisa mendapatkan predikat sebagai organisasi yang memiliki akuntabilitas dan pelayanan publik dari Kemenpan RB. BPS Provinsi Sulawesi Barat sudah meraih predikat WBK dari Kemenpan RB dari tahun 2014. Dan kemudian sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021, BPS Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih predikat WBPM di lingkungan BPS. Dan di tahun ini kita terus berjuang agar mendapatkan predikat WBPM dari Kemenpan RB. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, peserta level up, kita di BPS Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan banyak inovasi. Tujuan kita adalah supaya apa yang kita lakukan akuntabel dan terutama bisa memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakat. Contohnya lentik mata, kemudian yang sedang kita lakukan pada hari ini yaitu level up, kemudian pojok statistik, dan yang akan kita pelajari nanti akan kita eksplorasi di inovasi Cosmic, coaching statistik melalui intensive class. Cosmic atau coaching statistik melalui intensive class itu perlu dieksplorasi dengan cara kita belajar dari banyak pihak. Bisa belajar dari pelatihan yang diberikan oleh BPS Pusat maupun belajar dari satker lain yang memiliki keunikan dalam hal pelaksanaan pembinaan statistik. Dan di sini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas peran Ceng Champion dan juga Ceng Agent Network di BPS Provinsi Sulawesi Barat yang terus mengawal proses reformasi birokrasi. Sehingga harapannya
kita bisa mengubah mindset pegawai dan nanti akan tercermin dari perilaku pegawai, yaitu antara lain kita bisa menerapkan program intervensi nasional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi kami sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan eksplorasi dalam hal pembinaan statistik, di mana inovasinya adalah inovasi kosmik. Jadi BPS Provinsi Sulawesi Barat sudah melakukan pembinaan statistik sektoral ke dinas. Dan di tahun 2021, kami juga atau kita ya sudah melakukan pembinaan statistik hingga ke level desa. Tahun 2021 jumlah desa cantik yang kita berikan advokasi dan komunikasi statistik ada sekitar 5-6 desa, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 11 desa kelurahan. Dan kita berharap ketika kita belajar dari BPS OKI, maka terjadi ini ya peningkatan yang cukup signifikan dalam hal jumlah desa atau kelurahan yang kita layani. Karena pada akhirnya teman-teman yang kita lakukan seperti saat ini Resosek itu nanti pemutakhirannya tentu akan lebih berkualitas ketika pihak desa memiliki kapabilitas statistik untuk mengelola data. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kami juga menyampaikan bahwa di Provinsi Sulawesi Barat telah dilakukan pembinaan desa cantik berbasis digital. Jadi, perkembangan teknologi informasi memang sudah mengubah proses bisnis di skala bidang dan menjadikan kegiatan pembinaan statistik yang semula dilakukan hanya secara tatap muka, kini dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penyelenggaraan pembinaan statistik juga menjadi bidang yang wajib mengikuti perkembangan teknologi. Di sini kita bisa melihat kelas konsultasi statistik virtual kemarin sudah dilakukan di BPS Kabupaten Majene dan juga dilakukan oleh teman-teman pembina statistik di BPS Polewali Mandar, dan para perangkat desa juga sudah memberikan tanya jawab melalui lentik mata. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga kita bisa melaksanakan misi kita memberikan pembinaan statistik kepada kementerian, lembaga, dinas, instansi, hingga sampai desa. Dan Bapak Ibu, di bulan Oktober ini, untuk bisa meningkatkan jumlah desa yang menjadi cinta statistik, maka kita telah melakukan kerjasama, yaitu kolaborasi antara BPS dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat yang PKS-nya berlaku atau kita laksanakan di tahun 2022 hingga 2023. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini, maka pembinaan statistik tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tapi menjadi concern perhatian banyak pihak. Nah, Bapak dan Ibu, melalui pertemuan level up pada hari ini, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Oki yang pada hari ini narasumbernya adalah langsung Kepala BPS Kabupaten, Bu Hani, yang berkenan untuk sharing best practice-nya kepada kami, dan saya minta kepada teman-teman tim di BPS Provinsi Sulawesi Barat untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi best practice yang dilakukan BPS OKI dalam hal bagaimana mengelola organisasi pembelajar. Karena untuk bisa melakukan pembinaan, tentu suatu organisasi itu punya karakter pembelajar. Yang kedua, mohon nanti dicermati bagaimana manajemen strategis yang dilakukan oleh BPS OKI sehingga memiliki target 100% desanya akan menjadi desa cantik, desa cinta statistik. Dan juga bagaimana teman-teman di BPS OKI memotivasi admin data desa atau kelurahan sehingga nanti memiliki komitmen. Karena kita sama-sama tahu pelaksanaan desa cantik itu butuh komitmen baik dari pembina statistik dan juga yang ditingkatkan kapabilitas statistiknya. Baik, itu tadi yang
sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semakin bisa mewujudkan BPS Sulawesi Barat yang kuat, kompeten, ulet, amanah, dan tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tina atas sambutan yang sudah disampaikan secara lengkap. Dan selanjutnya barangkali kita akan mendengarkan nanti paparan dari Bu Hani, Kepala BPS Kabupaten Ogan Komelir Ilir, Sumatera Selatan. Namun sebelumnya saya perkenalkan Ibu, nama saya Mukrabin sebagai Ketua Pembina Desa Cantik Provinsi Sulawesi Barat. Di dalam acara level up ini, ya seperti disampaikan oleh Ibu Tina tadi bahwa alhamdulillah dihadiri oleh semua kepala BPS Kabupaten, kemudian juga dihadiri oleh fungsional madya BPS Provinsi Sulawesi Barat, dan semua pembina, ya baik pembina Desa Cantik Provinsi maupun pembina Desa Cantik Kabupaten. Itu barangkali sebagai pengantar Ibu, dan untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Anugrah Hani, Kepala BPS Kabupaten Ogan Komelir Ilir untuk menyampaikan pemaparannya. Dipersilahkan Bu. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan selalu kita banggakan Ibu kita, Kepala BPS Provinsi Sulbar, Ibu Tina Wahyu Fitri, seorang leader yang bukan hanya leader, tetapi kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap leader-leader baru seperti kami adalah sangat berarti buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Mukrobin selaku moderator dan juga Ketua Pembina Desa Cantik di Provinsi Sulawesi Barat, statistisi ahli madya di BPS Provinsi Sulbar. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bagian Umum, para koordinator fungsi di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Barat, dan yang saya hormati seluruh kepala BPS Kabupaten Kota se-Sulawesi Barat yang mungkin berkesempatan hadir pada acara ini, serta Bapak Ibu statistisi ahli madya lainnya yang ada di lingkungan BPS Provinsi Sulawesi Barat, dan statistisi ahli muda juga Bapak Ibu hadirin semua yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini adalah kesempatan yang pertama kali Bu bagi saya, bagi kami BPS Kabupaten Oki untuk sharing knowledge dengan provinsi lain gitu di luar Sumatera Selatan, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami karena kami diberikan kesempatan oleh Ibu Tina untuk berbagi pengalaman di sini. Syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaatnya hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini mungkin saya izin share screen ya, Mas Eka. Ada staf kami, Mbak Sinta di sini. Ya, sudah bisa, Bu.
Bisa di-share. Sebentar. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Sebentar. Zoom defaultnya bisa sharing kan? Takutnya saya salah setel. Ini akan coba saya share karena di BPS Kabupaten Oki ini karena keterbatasan teman-teman yang lagi pada pelatihan semua Ibu, jadi di sini tadi kebetulan staf saya laptopnya ngehang gitu. Di sini BPS Kabupaten Oki untuk menuju 100% desa cantik ada 327 desa yang harus dibina di wilayah Kabupaten Oki, dan perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin wilayah Oki ini adalah wilayah yang 75% perairan, dan dari 18 kecamatan yang ada di wilayah Oki, ini adalah kebanyakan wilayah yang sulit karena selain perairan yang medannya sulit, itu di wilayah daratan juga banyak daerah perkebunan yang tergolong rawan. Jadi untuk pembinaan di 327 desa ini sebenarnya kami mulai dari adanya surat edaran Gubernur ya. Di sini BPS Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu Pak Zulkifli menghadap Gubernur dan mengutarakan bahwa ada di BPS untuk program Desa Cantik, Desa Cinta Statistik, dan ini disambut baik oleh Bapak Gubernur, Bapak Herman Deru, dengan beliau tidak menginginkan hanya beberapa desa saja yang dibina, sehingga untuk Sumsel di seluruh kabupaten kota harus melakukan kabupaten kotanya harus melakukan program Desa Cantik ini. Dan mungkin tidak seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel sudah melakukannya di tahun 2022 karena adanya keterbatasan waktu dan penganggaran, maka hanya beberapa kabupaten kota yang mungkin sudah 100% hingga saat ini. Salah satunya di BPS Kabupaten Oki. Jadi berawal dari dasar pembentukan Desa Cantik melalui surat edaran Gubernur ini, kemudian kami di BPS Kabupaten Oki itu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan OPD yang terkait. Yang pertama adalah koordinasi dengan Dinas Kominfo. Dinas Kominfo ini sangat support untuk seluruh kegiatan yang ada di BPS, sehingga kami berharap dengan adanya koordinasi ini, kami mohon kepada Dinas Kominfo untuk memfasilitasi kegiatan pencanangan Desa Cantik yang nantinya akan dilakukan di kantor Bupati, agar seluruh camat yang ada di
Kabupaten Oki itu bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian selain koordinasi dengan Kominfo, kami juga berkoordinasi dengan Bapeda, di mana Bapeda sebagai perencana sangat membutuhkan data-data untuk perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran hingga level desa. Dan Hilang suaranya tuh. Hilang suaranya, Bu. hilang ya, Pak? Sebentar, Pak. Apakah bisa didengar, Pak? Suara saya? Nggak ada suaranya, Bu. Mohon izin Ibu, suaranya kecil tadi Bu, ada tapi kecil. Apakah bisa didengar? Kalau sekarang? Oh iya, Iya. sekarang sudah bisa Bu. Mohon izin. Oh ya, mohon maaf ya. Share screen lagi. Jadi untuk kegiatan awal ini adalah kita lakukan koordinasi dengan Kominfo, Bapeda, dan Dinas PMD. Karena 3 dinas ini adalah 3 dinas yang terkait langsung dengan BPS dan adanya program Desa Cantik ini. Untuk sebelum kegiatan pencanangan yang kami lakukan di Oki, itu ada kegiatan prapencanangan, di mana kegiatan prapencanangan ini adalah untuk mematangkan pencanangan atau komitmen yang akan dilakukan oleh seluruh camat yang ada di Kabupaten Oki. Pesertanya adalah dipimpin oleh Sekda waktu itu, kemudian Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Kominfo, PMD, Bapeda, dan Dinas Perkebunan, serta seluruh perwakilan OPD di Kabupaten Oki. Nah, kegiatan prapencanangan ini itu adalah kegiatan sosialisasi awal. Bahan paparannya juga kemarin sudah saya share dengan Mas Eka, mungkin nanti bisa disampaikan ke seluruh kabupaten kota, bahwa program Desa Cantik ini sebenarnya kurang diketahui gitu oleh pihak luar atau pemerintah daerah, sehingga untuk kegiatan prapencanangan ini kami matangkan dulu apa sebenarnya tujuan dan tujuan kegiatan program Desa Cantik ini. Kemudian sebelum pencanangan, pada saat prapencanangan itu, kami diminta oleh Bapak Sekda dan para OPD agar menghubungi dulu pelopor Desa Cantik. Di sini kami katakan pelopor karena ini adalah target yang sudah di SK-kan untuk mengikuti program Desa Cantik yang ditetapkan oleh BPS RI. Di sini ada di 4 kecamatan, yaitu Desa Sedio Mulyo, Desa Pangarayan, Kalideres, dan Kijang Ulu. Desa-desa ini adalah desa yang lumayan jauh dari pusat kota Kayu Agung, pusat kota Kabupaten Oki, dan ini kami lakukan secara gerilya gitu, dengan mendatangi kepala desanya dan langsung pada saat ketemu kepala desanya, langsung meminta kepada kepala desa itu untuk menunjuk agen statistik agar dapat
mengumpulkan data dari Desa Cantik ini. Jadi kuesioner yang kami gunakan untuk mengumpulkan data-data Desa Cantik ini, kami mengadop dari data-data seperti kecamatan dalam angka, tapi levelnya di desa dalam angka seperti itu. Jadi kuesionernya itu per SLS atau per dusun. Kemudian juga kami menjelaskan kepada kepala desanya bahwa nanti akan ada pencanangan Desa Cantik yang akan dilakukan tanggal 21 Juni dan 4 desa ini adalah sebagai percontohan untuk kegiatan pencanangan tersebut. Jadi kami minta juga kepada kepala desanya agar agen statistik itu dapat menyelesaikan mengumpulkan data itu dalam waktu 1 minggu, karena bahan-bahan yang ada di kuesioner Desa Cantik itu akan kami perlihatkan atau akan kami contohkan dalam bentuk publikasi Desa dalam angka pada saat pencanangan seperti itu. Kemudian sebelum pencanangan kami juga membuat video sebagai bahan sosialisasi untuk Desa Cantik. Apa itu Desa Cantik, kemudian bagaimana program-programnya, bagaimana alur pendampingan dan pembinaan kita, kemudian beberapa hal outputnya seperti apa. Nah, itu kami jelaskan dalam bentuk video visualisasi yang dibuat di BPS Kabupaten Oki. Dan di dalamnya itu sudah ada flipbook untuk desa dalam angka yang 4 desa tadi yang kita kumpulkan datang pada tanggal 21 Juni. Bapak Ibu, apakah masih bisa didengar suara saya? Karena koneksinya agak unstabil di sini. Iya, agak menghilang-hilang, tapi bisa lah. Bisa ya. Kemudian di titik awalnya yaitu pada tanggal 21 pencanangan Desa Cantik Kabupaten Oki di ruang Desa Guguk ya. Ini adalah ruang aula di kantor Pemda, kantor Bupati Oki, di mana langsung dibuka oleh Bapak Bupati Oki, Bapak Haji Iskandar, dan ini merupakan suatu hal yang cukup menggembirakan bagi kami BPS Kabupaten Oki, karena Bapak Bupati sangat mengapresiasi untuk program Desa Cantik di Kabupaten Oki ini. Kemudian untuk bahan-bahan sambutan Bupati, kemudian Kepala BPS dan lain-lain, surat menyurat dan lain-lain itu sudah kami kumpulkan, dan jika nanti BPS Provinsi Sulbar atau BPS Kabupaten Kota Sesulbar menginginkannya bisa diminta ke Mas Eka. Kemudian di dalam pencanangan Desa Cantik tadi, kami juga memberikan plakat atau penghargaan kepada 4 desa pelopor yang menjadi target dari Desa Cantik di BPS RI, karena sudah memberikan datanya dengan sangat cepat dan sudah bisa menjadi contoh, paling tidak dari data yang sudah dikumpulkan tadi itu bisa dibuat untuk desa dalam angka dan infografisnya. Walaupun untuk peta tematik yang nantinya ada di dalam website si Oki Cantik itu masih belum bisa diakses. Kemudian pemberitaan karena koordinasi dengan Kominfo ini terus berlangsung, jadi untuk pemberitaan secara
media online seperti itu, dan sebagai sosialisasi juga bahwa kita melakukan program Desa Cantik di seluruh kecamatan dan seluruh desa yang ada di Kabupaten Oki itu cukup banyak, dan ini hanya sebagian kecil saja karena di situ Kominfo sangat membantu sekali untuk penyebaran berita online ini. Dan pada saat pencanangan itu karena diundang 18 kecamatan yang hadir, karena tidak memungkinkan untuk mengundang 327 desa, sehingga kami hanya mengundang camat karena di sini wilayahnya jauh-jauh dan anggarannya terbatas, Ibu, untuk pencanangan Desa Cantik. Jadi ada 18 camat yang menandatangani komitmen bersama. Di situ juga ada Pak Bupati dan saya. Kemudian juga ada penandatanganan untuk yang target dari BPS RI, yaitu 4 desa yang melakukan program Desa Cantik sebagai percontohan. Nah, setelah pencanangan, kemudian kami langsung bergerak untuk mendapatkan surat edaran dari Bupati Ogan Komering Ilir, di mana di dalam surat ini Bupati menginstruksikan kepada para camat dan para kepala desa untuk menunjuk 1 agen statistik di setiap desa, di mana 1 agen statistik ini nantinya bersama kepala desa akan kami bina di kantor camat di masing-masing kecamatan, seperti itu. Kemudian karena banyaknya kecamatan, ada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Oki dan jaraknya ini cukup sulit dan jauh, maka kami bagi untuk penanggung jawab dari KSK, staf dan mitra statistik untuk membantu tim pembina Desa Cantik. Di sini ada beberapa tim di mana 1 tim itu memegang 3 kecamatan. Seperti itu. Sebelum dilakukan pembinaan ke masing-masing kecamatan, walaupun telah dilakukan sosialisasi pada saat pencanangan Desa Cantik, tapi internalisasi untuk memantapkan program Desa Cantik itu juga perlu kita lakukan di dalam satker kita, yaitu baik untuk pegawai organik maupun untuk para KSK mitra yang ada di Kabupaten Oki. Jadi di Kabupaten Oki itu ada 6 orang KSK yang berasal dari luar karena cukup jauhnya wilayah yang harus ditempuh dari kantor BPS Kabupaten Oki, sehingga kami mempercayakan untuk kegiatan statistik di kecamatan tersebut dihandle oleh KSK Mitra, seperti itu. Dan internalisasi ini kami lakukan di musola karena kami BPS Kabupaten Oki sedang merehab untuk ruang rapat, sehingga dengan keterbatasan tempat tetapi harus dilakukan rapat dan internalisasi, kami melakukan kegiatan ini di musola BPS Kabupaten Oki. Kemudian untuk internalisasi mitra statistik ini kami lakukan pada saat pelatihan, kalau nggak salah pelatihan LF ya, atau Sakernas ya,
Sakernas. Pada saat itu kami mengundang ke Palembang sehingga karena tanpa biaya gitu, karena anggaran yang terbatas untuk Desa Cantik, sehingga kegiatan internalisasi ini tetap bisa dilakukan. Dan ini sangat bermanfaat karena nantinya sosialisasi awal dan koordinasi dengan camat yang ada di kecamatan yang tidak ada pegawai organiknya itu dilakukan oleh para KSK Mitra. Nah, kemudian kami jadwalkan untuk pembinaan ini di bulan Agustus dan September harus selesai. Namun karena beberapa hal, Reksosek dan lain-lain yang menyusul, kemudian ada 14 kecamatan yang sudah dilakukan pembinaan di bulan Agustus dan September, sedangkan 4 kecamatan yang jauh-jauh, yaitu Kecamatan Sungai Menang, Tulung Selapan, Mesuji, dan Pangkalan Lampam, ini pembinaannya dilakukan pada saat pelatihan petugas Reksosek, di mana para agen statistiknya ini yang direkrut untuk melakukan program Desa Cantik itu adalah diambilkan satu dari masing-masing desa di 4 kecamatan ini dari petugas Reksosek. Dan ini tanggal 9 Oktober kemarin semua telah kami bina, sehingga untuk 327 desa di 18 kecamatan itu sudah selesai 100% untuk pembinaan Desa Cantik. Kemudian pembinaan Desa Cantik itu sebenarnya tidak hanya berhenti pada saat tatap muka dilakukan pembinaan, karena di setiap kecamatan kami minta kepada para penanggung jawab pegawai organik maupun KSK Mitra untuk membuat grup WhatsApp yang isinya itu kepala desa, agen statistik, dan Pak Camat. Dan juga tim pembina dari BPS Kabupaten Oki. Di dalam grup WA itu kami juga share username dan password untuk penginputan data yang di website Desa Cantik. Jadi di dalam website Desa Cantik yang dibuat oleh BPS Kabupaten Oki, yang diberi nama Si Oki Cantik ini, nah ini ada dua sisi gitu, ada dapurnya atau wadah untuk mengolah datanya, dan ada bagian wadah untuk diseminasinya. Sehingga di dapur atau pengolahan datanya itu, pada saat pembinaan Desa Cantik itu juga dilakukan cara menginput data-data yang telah dikumpulkan oleh agen statistik. Dan data-data ini dijelaskan pada saat koordinasi awal dan sosialisasi awal oleh penanggung jawab kecamatan, masing-masing kecamatan, seperti itu. Jadi pada saat koordinasi dan sosialisasi awal itu selain menjelaskan kami juga telah menggandakan kuesioner Desa Cantik, sehingga pada saat dilakukan Desa Cantik yang mendatang di BPS Kabupaten itu nanti beberapa data yang sudah dikumpulkan itu bisa diuji cobakan untuk diinput ke dalam Si Oki Cantik. Dan ini beberapa desa sudah banyak yang telah selesai untuk penginputan datanya. Di dalam diseminasi Desa Cantik
yang di website si Oki Cantik ini itu nantinya akan ditampilkan output desa dalam angka, infografis, dan peta tematik seluruh desa yang ada di Kabupaten Oki. Kemudian terkait Oki Cantik ini kami sebenarnya mempunyai pemikiran atau ide untuk penyusunan buletin desa cantik ini berawal ketika kami melakukan gerilya untuk pembinaan desa cantik. Jadi pada saat pengawasan di wilayah-wilayah pesisir di perairan yang kami lakukan pada saat itu pengawasan SPLF, nah itu kami juga menemui kepala desanya dan sekaligus mensosialisasikan untuk program Desa Cantik yang telah dicanangkan tanggal 21 Juni kemarin. Jadi pada saat itu di Desa Pantai Harapan itu wilayahnya ditempuh 7 jam, sekitar 7 jam dari Kabupaten Oki, di mana harus 4 jam melalui daratan yang jalannya lumayan basah gitu ya, lumayan basah sehingga harus menggunakan kendaraan yang dimodif gitu. Kemudian 3 jam melalui sungai, 2,5 jam dan setengah jam melalui laut seperti itu. Di desa itu Bapak Kadesnya itu punya ide bahwa beliau itu akan membuat buletin terkait Desa Cantik itu, sehingga kami termotivasi kepala desa saja bisa punya pemikiran seperti itu, masa kita enggak gitu. Jadi saya sebagai pembina Desa Cantik menginginkan adanya buletin Desa Cantik ini yang rutin untuk kita terbitkan setiap bulannya. Dan di awal edisi yang perdana ini kami mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah kita lakukan untuk program Desa Cantik ini menjadi satu buletin, dan ini merupakan bahan untuk publisitas juga karena ada desa pada edisi pertama itu ada desa di salah satu kecamatan yang potensinya itu sangat luar biasa gitu. Nah, pada saat itu ada tim dari Badan Ristek, Badan Penelitian gitu, BRIN, yang datang ke Kabupaten Oki. Mereka melakukan penelitian di Desa Bangsal, kecamatannya Kerbau Rawa yang bisa berenang, dan kemudian ada green economy, pengelolaan sampah menjadi biogas dan pupuk untuk tanaman seperti itu. Dan ini kami tugaskan staf kami untuk menginap di Desa Bangsal untuk memvideokan gitu bagaimana kerbau rawa itu dari gembalaan itu kembali ke kandang dengan berenang dan tanpa dikomando kembali ke kandangnya masing-masing dan di tempat dia terikat masing-masing seperti itu. Buletin yang pertama ini bisa diakses melalui si Oki Cantik 01. Nah, kemudian ini kami terbitkan pada tanggal 20 Juli karena pada bulan Juni itu banyak kegiatan yang bisa kami masukkan di dalam buletin ini. Kemudian di edisi kedua ini kami juga melakukan penyusunan buletin. Buletin ini sebenarnya adalah ajang bagi para KSK yang sekarang sudah menjadi fungsional statistisi agar mereka mau menulis seperti itu, mau belajar menulis
sehingga kami bentuk tim untuk editing dan tim layout untuk masing-masing KSK itu menulis satu potensi desa di masing-masing kecamatan, seperti itu. Selain satu potensi desa, mereka juga beritakan bagaimana pembinaan dan koordinasi serta sosialisasi awal yang dilakukan di kecamatan masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk edisi yang ketiga, di sini juga pada saat pembinaan Desa Cantik itu baru 3 kecamatan yang dilakukan di edisi yang kedua, sehingga untuk pembinaan Desa Cantik di edisi yang ketiga, di sini ada 11 kecamatan. Kami berharap untuk ini untuk Desa Cantik agar lebih menarik gitu ya, menarik bagi para agen maupun para kades, maka kami melakukan sinergitas dengan Bank Sumsel, di mana Bank Sumsel itu mempunyai bentuk kredit untuk rakyat, kemudian kredit usaha, kemudian kredit untuk kepala desa juga, seperti itu. Jadi karena kita ini biasanya kalau di desa-desa itu terus ini untungnya apa gitu buat mereka. Nah, agak susah memang menjelaskan kepada aparatur desa karena keterbatasan juga SDM-nya. Maka kami menggandeng Bank Sumsel agar kegiatan pembinaan ini lebih menarik gitu dilakukan di masing-masing kecamatan. Nah, kemudian untuk pembinaan yang dilakukan di setiap kecamatan itu seperti biasa diawali dulu oleh arahan Bapak Camat, di mana kita seharusnya juga sudah menjelaskan kepada Bapak Camat pentingnya program Desa Cantik ini untuk pemerintah sampai level desa, seperti itu. Pembinaan yang dilakukan ini ada sekitar 8 kecamatan yang saya hadiri sendiri gitu ya, karena saya juga ingin tahu bagaimana teman-teman atau aparatur yang ada di desa itu pemahamannya untuk statistik, seperti itu. Dan selain membina terkait kuesioner, konsep definisi, dan cara menginputnya, di sini juga pada saat pembinaan kita melakukan wawancara dengan salah satu agen statistik untuk menggali potensi-potensi desa yang ada di setiap kecamatan. Karena ini sebagai bahan untuk buletin yang akan kita terbitkan setiap bulannya. Jadi untuk Kabupaten Oki, dari 327 desa yang ada di 18 kecamatan, alhamdulillah per tanggal 9 Oktober 2022 kemarin telah dilakukan pembinaan semua 100% untuk Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Kemudian pada saat rapat koordinasi daerah Reksosek, kita mendapat kesempatan untuk mengumpulkan kembali OPD, kemudian camat dan yang terkait untuk kegiatan Reksosek ini
Maka dalam rangka menyambut HSN yang pada saat itu dilakukan pada bulan September, dari 246 desa yang telah kita bina, selain dari 4 kecamatan yang dilakukan pembinaan tadi di Palembang, karena pelatihan Reksosek dipusatkan di Kota Palembang, maka ada 2 desa yang kami berikan award di sini, penghargaan bahwa mereka itu adalah tercepat, terlengkap, dan paling bagus datanya. Itu ada di 2 kecamatan, di 2 desa, dan masing-masing kami berikan award sebagai penghargaan bagi mereka yang peduli dengan program Desa Cantik. Bukan berarti 244 lainnya tidak peduli, seperti itu. Kami yakin dengan adanya Desa Cantik melalui grup WA ini, komunikasi dengan para agen statistik, sharing untuk pembinaan itu bisa lebih intensif, karena mereka bisa menanyakan segala hal atau masalah-masalah apa yang ada di lapangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon izin untuk menayangkan video untuk aplikasi Si Oki Cantik, Pak Niko. Ya, silahkan Bu. Silahkan. Mbak Sinta bisa share screen? Bisa, Bu? Ya. Apalagi kegiatan dari JRS? Tidak ada misalnya. Tinggal itu pemetaan Kak. Tahun depan apa? Tidak ada tiap infonya. Paling saya nanti terlibat di pengolahan Reksosek saja. Kalau diizinkan sama Budi. Atau boleh jangan enggak? Saya pilih sebentar. Nah, itu ada websitenya ini. Si Oki Cantik. Baik, ini lagi deh. Nggak bunyi ya? Punya ya? Wish. Sign in using Google Plus. Google Plus. Ini nih yang bahaya yang dilihat sama yang begini. Aplikasi-aplikasi kan. Selamat datang di website Si Oki Cantik. Si Oki Cantik adalah sistem informasi desa cinta statistik berbasis web BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk mengakses website, silakan masuk melalui link www.siokicantik.com. Kita akan diarahkan ke halaman login. Untuk agen statistik, masuk dengan username dan password yang telah dikirim oleh admin. Klik masuk. Setelah login, tampilan pertama website adalah profil agen statistik. Di sebelah kiri atas terdapat 2 jenis menu. Pertama, master wilayah, berisikan wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dari level terkecil, yaitu RW, hingga ke level terbesarnya, yaitu kecamatan. Untuk mengakses master wilayah, klik level wilayah, contohnya di sini kecamatan. Pada kolom action, klik lihat pada kecamatan yang kita pilih. Di sini kita bisa melihat detail kecamatan yang kita pilih. Terdapat juga fitur filter. Caranya, pilih informasi yang akan kita filter, masukkan kata yang sesuai, klik filter, maka akan muncul data yang sesuai. Selanjutnya, menu kedua yaitu entry data. Data yang di-entry pada website ini adalah sesuai dengan isian pada kuesioner potensi SLS. Sebagai contoh, pada bagian pemerintahan, user akan mengentri jumlah RT dan RW.
Klik tambah data, masukkan kecamatan, desa atau kelurahan, dusun atau lingkungan, jumlah RT dan jumlah RW. Jika telah sesuai, klik simpan dan kembali ke daftar. Data yang telah di-entry akan masuk ke database si Oki Cantik. Selanjutnya, untuk melihat isian, klik menu lihat pada kolom action, maka akan menampilkan isian dari jumlah RT dan RW. Untuk mengubah data, klik ubah pada kolom action, user dapat mengubah data yang sesuai. Setelah data diubah, klik simpan dan kembali ke daftar. Fitur-fitur ini terdapat pada semua data yang akan di-entry pada menu entry data. Jika terdapat SLS atau desa yang memiliki potensi tambahan di luar kuesioner potensi SLS, user agen statistik dapat menghubungi admin untuk menambahkan potensi SLS tambahan supaya dapat di-entry. Sekian penjelasan tentang website si Oki Cantik. BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir siap menuju 100% desa cantik. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Sebelum saya akhiri, mungkin saya punya pantun sedikit ya Pak Mukrobin. Menggapai cita perlu perjuangan. Pantang menyerah hadapi segala tantangan. Mari Bapak Ibu kita beri dukungan agar 100% desa cantik jadi kenyataan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hani. Jadi sangat baik ya apa yang disajikan oleh Bu Hani ini, dan ini bisa menjadi motivasi kepada kami di Sulawesi Barat untuk menjadi contoh barangkali ke depannya, karena seperti diketahui apa yang disampaikan Ibu Tina tadi, dan saya mohon maaf ya, sementara Ibu Tina tidak bisa bersama kita sekarang karena beliau ada pertemuan dengan BPS RI, tapi beliau akan mengikuti lewat YouTube. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Tina tadi, kemarin kami sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini disaksikan oleh Gubernur. PKS-nya itu antara Bapeda Provinsi Sulawesi Barat dengan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, di mana intinya sebenarnya kita melakukan nanti kerjasama di dalam program desa presisi dikolaborasikan dengan desa cantik, ini intinya. Jadi karena ada program gubernur, ya, pelaksana tugas gubernur, yang juga beliau adalah Dirjen Otonomi Daerah, itu memprogramkan desa presisi di Sulawesi Barat, maka itu kita kolaborasikan dengan desa cantik. Dan alhamdulillah dari segi pembiayaan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat akan mengakomodir, dan ini juga nanti melibatkan kabupaten dan desa di dalam hal pembiayaan itu. Diharapkan juga di Sulawesi Barat ini nanti sasarannya agar semua desa dan kelurahan yang ada di Sulawesi Barat itu bisa dilakukan pembinaan desa, terutama oleh admin desanya di tiap-tiap desa kelurahan. Ini mungkin dari apa yang disampaikan Ibu Hani tadi, bahwa intinya ada dalam rangka pembinaan desa cantik 100%, itu ada dukungan surat edaran gubernur, dan kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait, antaranya Dinas Kominfo, Bapeda dan PMD Kabupaten Oki. Kemudian pencanangannya itu dilakukan secara kolektif ya, jadi satu kali pencanangan untuk semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Oki.
kemudian dengan menghadirkan seluruh camat. Jadi dalam pencanangan ini yang menandatangani adalah camat bersama dengan kepala BPS kabupaten dan pemerintah kabupaten, ya, Pemda kabupaten. Kemudian yang sempat catat di sini bahwa desa cantik yang sudah di-SK-kan oleh BPS RI itu dijadikan sebagai pelopor desa cantik, ya, dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk mereka diberikan penghargaan, ya, untuk memberikan motivasi kepada mereka, maka pelopor desa cantik ini diberikan penghargaan. Dan di dalam pencanangan itu diprogramkan adanya komitmen bersama, ya, antara semua unsur, baik itu bupati, kemudian camat, dan sampai tingkat kepala desa dan lurah dalam pelaksanaan pembinaan desa cantik ini. Kemudian juga ada setiap desa kelurahan itu dibentuk atau ditunjuk satu agen statistik yang ini nanti yang akan melakukan pendataan di desa dan kelurahan tersebut. Kemudian setiap pembina desa cantik, ya, kalau tidak salah setiap pembina desa cantik dalam hal ini dari organik BPS kabupaten itu akan bertanggung jawab terhadap 3 kecamatan di dalam pembinaan itu, ya, sebagai koordinator barangkali. Kemudian juga para KSK, ya, dilibatkan di dalam pembinaan ini. Sebelum itu yang bisa saya catat, kemudian ada juga dibuat grup WA di setiap kecamatan. Kemudian yang sangat menarik bagi saya ini adanya dibentuknya website Si Oki Cantik, di mana melalui website ini para pembina desa cantik itu bisa atau mungkin juga petugas, ya, dalam ini agen statistik bisa melakukan pengentrian data langsung dari hasil pengumpulan data di lapangan. Nah, ini yang barangkali yang garis besarnya yang sudah disampaikan oleh Bu Hani tadi. Dan sebelum saya buka sesi tanya jawab, dari saya dulu, Bu Hani mungkin ingin mendapatkan informasi terutama di dalam hal pembinaan ini. Seluruhnya itu dilakukan secara tatap muka di masing-masing desa kelurahan, ya. Itu kemudian yang kedua barangkali dari sisi pembiayaan, apakah pembiayaannya ini diserahkan atau dibebankan kepada desa kelurahan atau oleh pemerintah kabupaten, atau mungkin juga ada dari BPS kabupatennya, ya. Itu dulu, Bu, dari saya sebelum kita buka sesi tanya jawab. Silakan, Bu. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Mukrobin. Jadi pembinaan desa cantik ini dipusatkan di kantor camat dengan mengundang Pak Camatnya yang mengundang kepala desa dan agen statistik untuk berkumpul dan mendapatkan pembinaan dari BPS Kabupaten Oki. Pembinaan ini dilakukan secara tatap muka karena Kabupaten Oki ini termasuk wilayah yang cukup susah sinyal, Pak. Dari beberapa kabupaten kota yang bisa online untuk pelatihannya, Kabupaten Oki ini adalah termasuk kabupaten yang harus offline
untuk pelatihan, baik itu pelatihan petugas atau pelatihan yang lain. Jadi untuk pembinaan Desa Cantik ini kami lakukan secara offline, yaitu di kantor camat masing-masing kecamatan, dengan cara kami koordinasikan bahwa si kepala desa dan agen statistik yang diundang itu undangannya berasal dari camat masing-masing. Kemudian untuk pembiayaan ini mungkin karena mengumpulkan dalam bentuk rapat gitu ya Pak ya, jadi pembiayaannya mungkin dalam bentuk konsumsi. Jadi ini ada sharing seperti itu untuk pembiayaan. Kalau misalnya pembinaan Desa Cantik ini dilakukan di kantor camat dengan pelaksanaannya dibarengkan gitu, disamakan dengan Rakorcam yang mengumpulkan seluruh kades di setiap bulannya. Biasanya mereka ada seperti itu Pak, atau pada saat PMD mempunyai kegiatan seperti itu bisa Pak dibiayai oleh mereka sebagai pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya karena ini seharian gitu ya Pak ya pembinaannya, pembinaan baik itu membina konsep definisi, kemudian cara menginputnya seperti itu dilakukan hampir sore seperti itu Pak, dari pagi sampai sore. Nah itu biasanya sharing gitu, mereka yang kecamatannya membiayai konsumsi nasinya, mungkin BPS-nya hanya snack seperti itu Pak. Atau dibalik kalau mereka hanya mampu membelikan snack, BPS-nya yang makannya seperti itu. Tapi untuk konsumsi ini tetap kami serahkan kepada pihak kecamatan yang biasanya mengolah sendiri seperti itu Pak. Kemudian untuk pembiayaan ini sebenarnya memang tidak ada ya Pak ya, tapi kemarin pada saat kami Kabupaten Oki ini adalah termasuk kota SBH seperti itu. Jadi pada saat revisi DJA kemarin karena bukan PN di BMA, jadi ada sedikit anggaran yang kami alihkan ke pembinaan statistik sektoral karena kita juga menganggap pembinaan Desa Cantik ini adalah salah satu dari program pembinaan statistik sektoral seperti itu. Mungkin itu Pak bisa menjawab pertanyaan Bapak. Oh, iya, Bu. Terus satu lagi barangkali Bu, mengenai pembinaannya ini untuk satu kecamatan itu dilakukan berapa kali sampai akhir tahun gitu? Apakah hanya sekali atau lebih? Gitu? Jadi pembinaan yang dilakukan itu diawali dengan koordinasi dulu Pak, koordinasi oleh para KSK masing-masing, kemudian sosialisasi awal yang dilakukan oleh para KSK masing-masing yang kegiatannya itu nebeng gitu Pak, nebeng dengan kegiatan Rakorcam atau kegiatan lainnya yang pada saat Pak Camat itu mengumpulkan kades-kades seperti itu. Nah, di saat itulah para KSK ini kami instruksikan untuk menggandakan kuesioner Desa Cantik yang sudah kami susun nanti untuk penjelasan konsep definisi dan lain-lainnya itu, dan contoh kuesionernya nanti akan kami kirimkan ya Pak ya di Mas Eka. Ya, tim pembina dari BPS Kabupaten itu datang, kami kan datangnya rombongan ya Pak ya, bertiga kadang berempat gitu kan, karena ngurusin paling enggak ada 40 orang gitu, sekitar 40 orang, karena agen statistiknya aja kalau misalnya satu kecamatan itu ada 20 desa berarti ada 20 kades dan 20 agen, berarti ada 40 orang gitu yang kita bina. Jadi kita datang itu misalnya timnya itu ada berempat, jadi ada yang menyampaikan arahan dari Kepala BPS Kabupaten, kemudian ada yang menyampaikan
konsep definisi dari kuesioner yang kita kumpulkan. Kemudian ada yang menyampaikan cara penginputan data, dan yang keempat ini adalah yang operator dan mendokumentasikan kegiatan tersebut, seperti itu. Jadi pembinaan itu dilakukan satu kali Pak, yang ngumpulin kayak gitu, tapi nggak hanya cuman pada saat itu aja pembinaan itu selesai, karena ada WhatsApp grup tadi, jadi mereka banyak nanyanya atau kendala-kendala, misalnya pada saat pembinaan itu sinyalnya susah gitu ya Pak ya di kantor camat gitu ya. Tapi pas di desanya lancar, misalnya seperti itu. Nah, itu ditanyakan di WAG tadi. Ya, baik Bu. Ya, jadi terima kasih dari saya. Selanjutnya barangkali kita buka babakan tanya jawab. Untuk sesi pertama ini saya beri kesempatan 3 orang penanya, dan kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten dulu ini. 3 penanya, silakan. Silakan di resen untuk yang mau bertanya atau menanggapi. Silakan Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten. Ada yang mau bertanya atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hani tadi? Dipersilakan dari Kepala BPS Kabupaten. Atau mungkin bisa tanya langsung ke Itu ada yang resen Pak. ya. Siapa? Di chat Pak. Dari yang ada Bu Citra sama ada dari BPS 5105 ya, Telukung kayaknya. Ya. Ya, kesempatan pertama mungkin ke Ibu Citra, silahkan Bu Citra. Ya, halo Pak. Ya, silahkan Bu Citra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mbak Hani. Ya, Mbak Citra. Mbak Citra ini adalah teman saya Pak pada saat di Binagram, di Hansos. Oh ya. Sama di Hansos. Ya, reunian itu kalau begitu. Silakan. Ya, Desa Cantik yang di Oki ini benar-benar sangat menginspirasi karena sudah dilakukan 100% ya Mbak. Sebenarnya saya juga tadi kepikiran seperti yang disampaikan oleh Pak Mukrabin terkait anggarannya. Itu merencanakan anggarannya berarti dimulai dari awal tahun gitu ya Mbak ya. Kita harus merencanakan khusus untuk, karena pembinaan statistik sektoral kita kan bukan hanya untuk Desa Cantik juga. Kita juga harus fokus juga ke pembinaan statistik sektoral yang ke OPD juga. Jadi cukup banyak pembiayaannya. Saya juga tadi sempat melihat ada pembinaan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain, misalnya mereka mengikuti kegiatan pelatihan untuk kegiatan apa gitu, itu mekanismenya seperti gimana ya Mbak untuk mengatur pembiayaannya itu. Terus selanjutnya untuk terkait websitenya juga cukup menarik ya Mbak ya, karena kalau ngelihat datanya itu kayak jadinya mengadopsi ada apa yang di Podes ya Mbak ya. Kalau itu sudah terupdate datanya dan kurang lebih sama dengan Podes, jadi teman-teman yang di Oki tidak susah untuk mengupdate data Podesnya karena sudah tercakup semua di dalam website yang ada di si Oki Cantik itu. Mungkin itu sekedar tanggapan saja sih Mbak. Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Ya, makasih Mbak Citra.
Kemudian yang kesempatan kedua dari Kabupaten 5105 ya. Dewa. BPS Silakan Pak. Kelukung Pak. Ya. BPS Kelukung dari Bali. Oh ya, ya. Ya. Ya, selamat bergabung Pak. Terima kasih Pak, dan mohon izin nih dan diizinkan bergabung nih di acara yang sepertinya menarik ini. Jadi tadi dapat leaflet kayak gini, kayaknya gabung nih Desa Cantik gitu. Untuk Ibu Kepala BPS Kabupaten Oki ya Bu, salam kenal Bu, Dewa Bu dari BPS Kabupaten Kelungkung. Iya Pak. Ini menarik, cuman ada sedikit yang perlu mungkin kami konfirmasi yang barangkali nantinya bisa kami adopsi juga. Kalau di situ jumlah desanya 200-an ya tadi Bu ya, kalau tidak salah ya. 327. Kalau dibandingin dengan kami yang di Kelungkung yang cuma 59 itu kok kayaknya kami kecil sekali gitu ininya. Cuman tetap ini Ibu, tujuan dari pembinaan kita ini untuk Desa Cantik ini kan bagaimana kita diharapkan mampu untuk membangun kemandirian desa itu untuk mengelola datanya sendiri untuk kepentingan pembangunan mereka masing-masing kan gitu Bu ya. Cuman dari sekian banyak desa itu tentunya setiap desa itu mempunyai kondisi dan potensi yang mungkin saja akan berbeda gitu loh. Nah sehingga di sini kira-kira seperti apa nih kiatnya untuk bagaimana kita menggali data apa sih yang diperlukan oleh desa itu, oleh masing-masing desa itu, sehingga nantinya yang data yang mereka hasilkan betul-betul itu bermanfaat untuk desa itu sendiri. Seperti contoh di kami ini, meskipun desa cuma 59, tapi antar desa itu memang potensinya berbeda dan data yang mereka perlukan pun berbeda gitu loh, sehingga pola pembinaannya pun tidak bisa seragam seperti itu. Nah sehingga kalau tadi teman-teman di desa itu dilakukan pembinaan, dikumpulkan di kantor camat, sehingga kesannya kan jadi seragam ya seperti itu ya. Kira-kira kiatnya gimana Bu untuk melihat perbedaan kondisi dan potensi antar desa itu. Seperti itu Bu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih Pak. Terus satu lagi barangkali kalau masih ada. Mas Eka masih ada yang ini Pak, Mas Eka. Cukup dua dulu ya barangkali. Ya, sementara dua. Pak Prayit. Pak Prayit. Ya, silakan Pak Prayit. Ya, kasih Pak Rabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya langsung saja mungkin ya, buat Kepala BPS Kabupaten Oki ya. Salam kenal, saya Prayitno dari BPS Sulbar ya. Baik, tadi yang disampaikan dari pemateri ya. Menurut saya luar biasa lah ya. Saya dari 300 berapa? 327 desa lebih ya, 300 lebih lah desa ya, dilakukan pembinaan untuk Desa Cantik. Sebenarnya kami dulu pernah ada uji coba yang dari merancang kuesioner sendiri yang pernah kita uji coba, tetapi dengan ada platform Desa Cantik kemarin tidak diintegrasikan seperti yang dilakukan di Kabupaten Oki. Mungkin saya sedikit ya terkait dengan tadi kuesioner katanya sudah di-share, cuma mungkin saya dapat gambaran saja ada berapa banyak variabel di sana ya yang diakomodir. Kemudian yang kedua terkait dengan pembinaan pengumpulan data, yang di Oki itu untuk setiap desa itu pembinaannya kemarin pengumpulan datanya dilakukan seperti apa ya? Karena pengalaman kami waktu pembinaan lengkap mulai dari pengumpulan, pengolahan sampai penyajian data itu waktu kita uji coba hampir itu tidak bisa lepas dari organik BPS gitu ya. Jadi itu
cukup menyita waktu gitu ya. Mungkin dari pengalaman di Oki itu seperti apa pembinaan terkait dari kegiatan pengumpulan data. Kemudian yang berikutnya terkait dengan variabel yang dikumpulkan atau yang dimasukkan dalam kuesioner. Pengalaman kita dulu untuk merangkum itu agak sulit karena kebutuhan di desa itu memang tadi yang seperti disinggung Pak Dewa tadi itu kebutuhannya berbeda-beda sehingga mereka curhat ke kita, ada dari dinas sosial minta datanya lain, dari PMD itu lain, dari kesehatan itu lain, dan dari berbagai pihak banyak permintaan data, sehingga untuk mengakomodirnya kita waktu itu mencoba merumuskan yang tentunya tidak sesuai harapan, bahkan yang diminta sekali waktu itu terkait dengan yang DTKS gitu ya, merumuskan kebutuhan itu apakah ditetapkan sendiri atau mengakomodir dari kebutuhan desa atau seperti apa gitu ya. Kemudian terkait dengan output yang hasil akhir itu sebenarnya nanti di desa itu apa untuk di Oki yang sudah dibuat gitu ya, arahnya output akhir itu dari hasil yang ada di setiap desa itu apa sebenarnya? Apakah tadi kayak buletin? Kalau saya coba tadi ngecek buletin, tapi belum ada data-data sih di sana yang di buletin yang disampaikan. Mungkin itu saja sih, tapi terlepas dari yang segala kekurangannya, saya apresiasi yang luar biasa lah di Oki bisa. Apalagi lihat wilayahnya yang begitu sulit, tapi pembinaannya itu bisa menyeluruh gitu ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prayut. Jadi itu barangkali ya, tinggal penanya dulu Bu Hani. Jadi mungkin saya tidak perlu mengulangnya, mungkin sudah dicatat. Tapi intinya dari Bu Citra ya mungkin terkait dengan pembiayaan itu tadi dianukan dengan kegiatan yang lain. Kemudian dari Pak Dewa pola pembinaan yang dilakukan secara seragam, apakah itu sudah bisa terakomodir itu untuk setiap desa yang kita tahu bahwa mungkin kebutuhan setiap desa berbeda-beda gitu. Kemudian yang dari Pak Prayut, output hasil akhir yang sudah dibuat di setiap desa. Itu yang garis besar yang saya catat. Silakan Bu Hani, bisa memberikan penjelasan. Ya, terima kasih Pak Mukrobin. Mungkin saya akan menjawab yang Mbak Citra dulu ya. Mbak Citra, perlu diketahui juga untuk Bapak Ibu semua, saya ini baru juga dilantik Pak. Dilantiknya bulan apa ya? Bulan April. Jadi pada saat saya serah terima jabatan tanggal 27 April, bulan Mei ada Lebaran dan itu kami cukup sangat disibukkan dengan kegiatan SBH di triwulan 1. Jadi tapi harus menjalankan Desa Cantik ini harus 100% juga untuk target di Sumatera Selatan. Jadi pada saat saya diantar Pak Zul ke Bupati untuk serah terima jabatan dengan Kepala BPS Oki yang lama, di situ Pak Bupati memang pesimis untuk program Desa Cantik ini bisa dilakukan 100% di Kabupaten Oki, seperti itu. Karena mengingat wilayah Oki ini sangat luas dan wilayahnya sangat sulit Pak untuk dilakukan pembinaan tanpa ada anggaran gitu. Tapi dengan tekad yang kuat dan la tahab wa la tahzan gitu ya, innallaha ma'ana. Jadi kami di BPS Oki ada anggaran SBH dan itu sedikit sekali saya alihkan karena tidak mungkin kita tidak untuk kesananya, untuk ke masing-masing kecamatan itu tanpa biaya seperti itu. Karena kita harus sewa speedboat yang
untuk jarak terdekat saja mungkin bisa 2,5 juta gitu minimal untuk PP seperti itu. Jadi untuk revisi anggaran waktu itu kan ada revisi DJA ya Mbak Citra, karena dulu kami di Binagram, jadi saya buat KAK-nya gitu untuk mengalihkan sebagian kecil dari anggaran SBH untuk dialihkan ke pembinaan statistik sektoral, kira-kira pada bulan Mei atau Juni seperti itu. Kemudian untuk websitenya ini memang ada 2 tadi untuk pengolahan data, tapi dalam satu website gitu, dalam satu aplikasi si Oki Cantik. Di situ ada untuk input data dan untuk diseminasi data. Memang data yang utama itu adalah data Podes, karena tadinya juga sama ya Pak Prayitno dan Pak Dewa, saya juga mikir masing-masing desa itu kan mempunyai kebutuhan data yang lain gitu ya, tapi kita harus melangkah ini gitu. Jadi menunggu dari BPS provinsi yang masih dalam tahap sama ya, mungkin penyusunan kuesioner dan lain-lain. Kami membulatkan tekad untuk mengadop kuesioner yang kuesioner Podes tahun lalu, tapi levelnya untuk dusun atau SLS seperti itu. Terus selain Podes itu kami juga ada, karena dari surat gubernur itu kan untuk penurunan kemiskinan dan stunting ya Pak ya. Paling enggak satu desa itu ada 1 rumah tangga yang dientaskan gitu kemiskinannya. Sehingga di situ juga kami tambahkan di si Oki Cantik. Jadi itu adalah melalui rembuk desa, kira-kira kalau rumah tangga si A ini dibantu, yang lain itu nggak ngiri gitu, karena itu adalah orang yang termiskin di desa itu gitu. Dan itu memang belum sampai menentukan siapa si miskinnya dan siapa rumah tangga yang mengalami stunting seperti itu Pak. Tapi di dalam si Oki Cantik itu juga sudah disediakan menu untuk input untuk yang program dari gubernur tadi, surat edaran gubernur. Kemudian juga di dalam menu si Oki Cantik itu juga ada di input kebutuhan desa. Di Oki saja kan ada yang wilayah perairan, ada wilayah daratan. Ada yang mayoritas itu perkebunan karet dan sawit, ada juga yang walet gitu ya untuk wilayah perairan. Jadi masing-masing desa itu ada kayak apa ya, di programnya itu ada menu yang terbuka gitu, data apa yang ingin dimasukkan, yang dibutuhkan oleh kepala desanya agar dimasukkan di dalam si Oki Cantik ini tadi Pak. Mungkin itu Mbak Citra. Kemudian untuk yang Pak Dewa yang dari Klungkung, salam kenal ya Pak ya. Memang dibutuhkan nantinya tujuan dari Desa Cantik ini memang adanya kemandirian dari pengelolaan data atau kondisi untuk masing-masing desa gitu, masing-masing aparatur desa. Karena mereka yang di Oki ya Pak ya, terutama dari sayanya biasanya menghubungi dulu Pak Camatnya gitu, Pak Camat, dan menjelaskan apa itu Desa Cantik. Kemudian pada saat pembinaan itu juga dijelaskan selain dari yang apa itu Desa Cantik, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, itu juga kami jelaskan apa itu kegiatan statistik gitu. Karena aparatur desa itu mereka belum mengenal apa itu kegiatan statistik. Jadi sebenarnya banyak data yang ada di mereka
yang mungkin ada di map, ada di atas lemari atau di mana-mana gitu ya. Tapi mereka nggak tahu bahwa data itu penting gitu, bahwa statistik itu kegiatannya mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, bahkan sampai penyajian data. Mereka itu nggak tahu. Bahkan untuk data-data yang ada di desa itu kebanyakan, kalau saya lihat, dan nggak usah di desa ya, di kantor camat aja, itu hanya berbentuk tabel-tabel dan kurang menarik gitu Pak. Jikalau mereka itu kita ajarin untuk pengelolaan datanya, kemudian cara penyajiannya sampai ke infografisnya, yang nantinya mungkin dapat kami bina melalui WhatsApp group gitu, nah itu mungkin akan bisa lebih enak gitu dilihatnya, ditampilkannya di masing-masing desa atau kecamatan, seperti itu. Jadi kadang-kadang saya lihat data jumlah penduduk saja, misalnya jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Ada misalnya 300 perempuan, 250 laki-laki, seperti itu. Mestinya kan 550, tapi ketika data jumlah penduduk itu dibagi menurut agama, nah itu jumlahnya enggak 550 lagi gitu. Kadang bagaimana menjelaskan pentingnya data, bagaimana data yang benar itu kepada aparatur desa. Nah itu yang mungkin peran kita sebagai pembina statistik sektoral itu sangat penting gitu untuk sampai di level desa. Apalagi untuk data-data yang dikumpulkan seperti yang di Podes tadi, karena itu merupakan banyak data potensi infrastruktur dan lain-lain, seperti itu. Kemudian untuk Pak Prayitno, kuesioner Desa Cantik, mungkin Mbak Sinta bisa ini share sebentar gitu, yang materi pembinaan kita untuk penjelasan kuesioner Desa Cantik, konsep definisi gitu Mbak. Oke Bu Ani. Ya. Kadang-kadang cowok-cowok itu tulisannya jauh lebih gampang daripada cewek. Maaf, itu dari Nah, di situ ada turun ke bawah, Mbak Sinta, terus ditampilkan. Nah, di sini ada contoh untuk kuesionernya, potensi SLS, kemudian ada, nah ini adalah bahan pembinaan untuk mereka, Bapak. Sampai ke bawah, Mbak Sinta. Sama seperti bahan ajar untuk yang di Podes. Sampai ke bawah, dan ada untuk keterangan yang kuesioner kemiskinan dan stunting, itu juga ada yang seperti yang disusun oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kami tambahkan juga
di websitenya itu untuk data-data apa yang dibutuhkan oleh kepala desanya. Karena kepala desanya juga kami jelaskan dulu Pak, kira-kira kepala desa ini butuh data apa gitu untuk mendukung program-program yang ada di masing-masing desa. Biasanya misalnya ada pemberian pupuk atau pemberian benih atau benih atau bibit sawit misalnya seperti itu. Artinya kepala desa itu butuh petani sawit yang ada di desa itu gitu. Jadi itu dimasukkan ke dalam website si Oki Cantik juga. Nanti Ini bisa di-share. Ya, ini untuk kuesionernya yang kemiskinan tadi, kemiskinan dan stunting. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Kemudian pengumpulan untuk pengumpulan data ya Pak ya, karena memang kalau kegiatan di BPS itu kan pengumpulan data itu mahal sekali ya Pak ya, artinya butuh banyak biaya gitu ya. Dengan keterbatasan anggaran dan waktu yang diberikan untuk pembinaan desa cantik ini, dan mungkin memang belum maksimal gitu apa yang kami lakukan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin pengumpulan datanya itu kami share dulu kuesionernya untuk mereka isi gitu pada saat sosialisasi awal oleh masing-masing PJ kecamatan atau KSK. Nah, setelah diberikan dan nanti sekitar 3 atau 4 hari atau bahkan 1 minggu setelah sosialisasi awal kami hadir untuk membina dari BPS Kabupaten Oki yang ber-3 atau ber-4 tadi, kami menjelaskan. Karena ada Pak pengalaman kemarin, agen statistiknya itu karena sudah hafal gitu. Oh, klinik di desa ini sekian. Jadi mereka itu langsung menginput Pak, dan itu tidak kami perbolehkan. Jadi seluruh data itu harus tetap diisikan gitu, diisikan di kuesionernya sehingga kita ada arsip gitu Pak untuk hard copy-nya seperti itu. Terus juga untuk variabel-variabel yang dikumpulkan tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan outputnya nanti untuk desa dalam angka itu akan dibuat oleh seluruh desa dan akan ditampilkan di website Desa Cantik dalam bentuk flipbook. Kemudian infografis itu juga akan dibuat seperti yang sudah kami buat di 4 desa pelopor tadi atau percontohan yang ada di Kabupaten Oki. Selain itu, peta tematik yang nantinya akan nyambung dengan yang dibuat oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan. Jadi setelah kami kumpulkan itu juga akan ada peta tematik di mana pada saat kita klik desa itu maka keluar data-data yang sudah diinput Pak, seperti itu. Tapi untuk peta tematik ini kami masih dalam bentuk pengembangan dan belum selesai karena masih proses penginputan data oleh seluruh desa. Mungkin itu Pak yang bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Citra, Pak Dewa, dan Pak Prayitno. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Jadi itu barangkali ya Pak Dewa, Mbak Citra, sama Pak Prayit. Mungkin selanjutnya tanya jawab sesi berikutnya kami terakhir ya. Kami beri kesempatan 3 orang lagi kalau masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Ya, sebelum kita tutup,
Silakan, Bang. Kalau memang sudah tidak ada, atau dari Kepala BPS Kabupaten, Pak Gunawan mungkin masih ada? Pak Gun, ada yang ingin ditanyakan atau Pak Nasir? Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita berikan kesempatan kepada Ibu Hani untuk memberikan closing statement barangkali sebelum kita akhiri acara kita ini. Silakan, Bu. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau sesuatu itu kita awali dengan niat yang baik untuk kebermanfaatan bagi semua pihak. Mungkin Desa Cantik ini bagi kita itu adalah sedikit sharing atau pembinaan ilmu statistik yang sudah kita dapatkan pada saat kita kuliah atau kita bekerja di BPS, tapi pembinaan atau sharing statistik, kegiatan statistik, pengelolaan data yang baik di level pemerintah desa itu sebenarnya sangat mempunyai peran penting bagi peningkatan kompetensi para aparatur desa, sehingga orang yang sadar statistik, cinta statistik dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini itu bisa lebih banyak lagi dengan hadirnya kita sampai level desa untuk pembinaan Desa Cantik. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di BPS Kabupaten Oki ini bisa menginspirasi bagi teman-teman di BPS Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Barat untuk menciptakan 100% Desa Cantik di wilayah masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anugrahani, Kepala BPS Oki. Sukses selalu, Bu, ya. Dan terima kasih, Pak. Salam untuk teman-teman semua di sana. Mungkin juga Ibu kenal Ibu Anita, ya, teman seangkatan saya, Kepala BPS Kabupaten. Udah tahu sekarang di kabupaten mana? Ibu Hairanita, ya, Pak, di Kota Lubuk Linggau, Pak. Oh ya, yang biasa dipanggil Ibu Icung. Ya. Oh, Ibu Sunita. Ya, di Mubab di Banyuasin, Pak, BPS Kabupaten Banyuasin. Oh, ya, salam. Ya, Pak. Bapak, Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota, ya, baik di Sulawesi Barat maupun dari Kabupaten Kelungkung, Pak Dewa, terima kasih atas partisipasinya. Bapak-bapak Kepala Kabag Umum, kemudian fungsional media yang sempat hadir pada acara level up ini. Terima kasih atas pastinya. Dan seluruh teman-teman pembina Desa Cantik Sulawesi Barat yang saya banggakan. Terima kasih atas partisipasinya, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka acara level up kita hari ini kita nyatakan selesai, dan dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mukrabin dan Bu Hani. Terima